Hadis yang ke-9 ini dengan tema mengambil yang mudah dan tidak mempersulit diri. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim rawal Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 ini dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu an. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedudukan hadis. Hadis ini sangat tinggi kedudukannya. Merupakan satu hadis yang berkaitan dengan kaidah Islam yang sangat penting. Bukti di mana Rasulullah SAW menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan mudah, singkat dan padat terkait dengan hadis ini, terkait dengan kaidah hadis ini, terkait dengan hukum fikih, hukum kaidah fikih dan lain sebagainya. Dalam hadis ini, di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah berkhutbah dalam satu saat, di mana dalam khutbahnya tersebut Rasulullah menyampaikan dalam riwayat Muslim dalam kitab sahihnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, faqala ya ayuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk haji, untuk berhaji, maka berhajilah. Faqala rajulun, maka di antara sahabat bertanya, aqul amin ya Rasul, apakah haji itu setiap tahun ya Rasul? Fasakata hatta qala salam. Nabi berdiam, tidak menjawab hingga pertanyaan itu sampai 3 kali diulang. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, lau qultu na'am lawajabat. Kalau seandainya aku bilang ya, pasti itu akan menjadi suatu kewajiban. Artinya suatu kewajiban setiap tahun. Walau mastata'tum, dan tidak mungkin kalian sanggup untuk menunaikannya. Semakal, kemudian Nabi bersabda lagi, zaruni ma taraktum, tinggalkanlah dan kerjakanlah apa yang aku perintahkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikasrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiyahim. Sesungguhnya terjadinya kerusakan, celakalah di masa-masa umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah mereka adalah yang banyak bertanya dan berselisih
kepada atau terhadap para nabi-nabi mereka. Pada amartukum bisyai'in fa'tum minhu mastata'tum. Maka apapun yang aku perintahkan kepada kamu bisyai'in, dengan sesuatu, fa'tum minhu mastata'tum. Maka datanglah, kerjakanlah, lakukanlah apa yang kamu mampu dan apa yang bisa kamu kerjakan. Wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Dan apapun yang sudah kami larang ataupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkanlah. Hadis rahu Bukhari wa Muslim. Dalam bab haji, parul haj martabil umrah. Rakam 1337. Lugatul hadis. Setelah kita tahu asbabur wurud, ada lugatul hadis. Lugatul hadis artinya kosakata. Nahaitukum anhu talabtu minkum al-kafa'an pilih. Aku minta kepada kamu untuk menahan apa yang atas segala larangan, menahan apa yang diperintah untuk ditinggalkan. Fatanibu ija'alu fi janibin, jadikanlah dia di samping ataupun tinggalkan sementara, atau jangan dikerjakan. Utrukuhu. Wa fi riwayatin pad'uhu atau utruku. Amartukum dalam hadis diartikan talabtu minkum antab alu. Aku minta kepada kalian untuk mengerjakan. Fa'tu ay fa'alu. Fa'tu, kerjakanlah, fa'alu. Kama fi riwayatin mastata'tum maqadartum alai fatasiru lakum lahu duna kabiri masaqatin. Mastata'tum artinya kerjakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Watayasar lakum, dan mudah bagi kamu, fi'lu, dan mudah bagi kamu mengerjakan. Ahlaka soro sababul halak, akan menjadi sebab kerusakan atau celaka. Au jabal al-uqubah fid dunyalah, yang menyebabkan kecelakaan itu, halak itu adalah sebab datangnya musibah, akibat di dunia dan di akhirat. Datangnya musibah, celaka di dunia dan di akhirat. Kasratu masailihim, banyaknya masalah. As'ilatu mukasirah, banyaknya soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak perlu dan sebagainya. La syama fima la hajata ilahi wala darurah, kecuali ataupun hal-hal berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan dan tidak terlalu penting. Ikhtilafuhum ikhtilaf malambihim, dan banyak berselisih di antara para nabi mereka, sehingga isyanuhum lahum, menyebabkan mereka maksiat, mereka ingkar, mereka tidak mentaati perintah para nabi-nabi mereka. Wataraddadahum fi akhbarim, kemudian menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang dengan apa yang diperintahkannya, apa yang diperintahkan para nabi. Wajidalhum fi ma ja'ahum bihi min syarr, dan terjadilah saling berdebat, saling menentang apa yang dibawa oleh para nabi mereka dengan ajaran dan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penjelasan. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi.
pemahaman, penjelasan hadis, apa yang menjadi hal penjelasan terkait dengan hadis ini. Pertama adalah manahaitukum anhu fajtanibuhu. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini adalah satu larangan. Larangan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah. Berapa dalil menunjukkan larangan tersebut untuk menunjukkan suatu keharaman. Jika melanggarnya maka telah ditetapkan syariat, hukuman di dunia dan di akhirat. Pertama adalah nahy tahrim, yaitu larangan atas keharaman. Terdapat di sana contoh-contoh larangan nahy tahrim, sebagaimana disampaikan oleh para nabi dan rasul, dan hal-hal yang dilarang atau diperintahkan untuk ditinggalkan maka tinggalkanlah, seperti zina, minum arak, makan riba, mencuri, seperti membunuh, membuka aurat, berdusta, menipu dan ghibah, namimah, serta hal yang lainnya berkenaan dengan yang diharamkan. Nahyun an zina wa syarbul khamr wa akul riba wa sarika wa qatl nafs bighairi haq, dan selanjutnya. Kemudian ada juga larangan nahyul karahah, larangan yang bersifat tercela. Ahyanan ya at-tanzih, untuk sebuah kebersihan atau kesucian. Di antara contoh-contohnya makanan yang mungkin tercela, akul basol, seperti makan bawang putih, bawang merah mentah, ataupun yang lain, makanan-makanan yang menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Demikian itulah nahy karahah. Poin yang kedua ini adalah di mana dalam hadis manahaitukum anupan tahu atau fajtanibuhu, ada satu kaidah berkaitan kaidah fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Nahanu nahyun tahrim adalah larangan untuk ditinggalkan, dijauhkan. Sebagaimana dalam satu ayat disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Faman ittara ghaira bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim." Faman ittara, siapa yang terpaksa untuk mengerjakannya ghaira bagin wala adin, karena tidak berlebihan, hanya sekedar keperluan, fala isma alaihi, keperluan mendesak, fala isma alaihi, maka Allah berikan kemudahan dan tidak berdosa, tidak mendapatkan dosa karena dalam konteks darurat. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam konteks ini, seorang yang terpaksa harus makan makanan bangkai atau makanan yang diharamkan, lighairillah, misalnya tidak dibacakan dengan sembelihan yang benar, atau bangkai dalam konteks terpaksa dalam perangan yang tidak ada makan kecuali hanya itu, makanan yang haram atau daging yang haram, dalam kondisi terpaksa tidak ada makanan, maka dalam konteks ad-darurat tubihul mahzurat, bahwa dalam konteks keterpaksaan maka Islam membenarkannya atau membolehkannya. Seorang dokter juga demikian, ketika dia harus memeriksa pasien dengan kondisi aurat yang dilarang, sementara dia harus periksa bagian yang tidak boleh dibuka atau aurat pasien yang
Dalam kondisi ini kedokteran memberikan mungkin ada kemungkinan darurat yang harus terpaksa, sehingga dokter memeriksanya sebagaimana mestinya, demikian dan sebagainya. Itulah contoh-contoh dalam konteks ad-daruratu tubihul mahzurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat, bahwa darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Yang ketiga adalah komitmen dengan perintah. Aqsamul al-amr wal-iltizam bil ma'murat. Iltizamul amr, komitmen dengan sebuah perintah. Ada beberapa bagian perintah, ada juga yang berkenaan dengan al-amr, ada juga yang berbentuk larangan, an-nahyu. Dalam konteks ini, komitmen dengan perintah ada intarna al-ijab atau wajib, ada juga istilahnya an-nadab ataupun as-sunnah. Dalam komitmen perintah ini sumbernya Allah memberikan kemudahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Terkait dengan kemudahan, bahkan terkait dengan perintah wajib, dan diantaranya ataupun perintah yang harus dikerjakan, perintah yang mesti dilakukan. Ini lagi perintah wajib yang bila tidak dilakukan, dia akan mendapatkan sanksi atau dosa. Sehingga pelakunya harus mengerjakan perintah tersebut. Sebagaimana tadi diperintahkan al-itizam bil amr, perintah untuk melakukan segala perbuatan. Perintah itu diantaranya perintah melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amal ma'ruf nahi munkar. Setia dengan janji, memberikan kesaksian yang benar, berhukum dengan hukum Allah, dan menegakkan keadilan, beri nafkah kepada istri, anak dengan cara yang halal, dan semua yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala ditegakkan. Demikian itu diantara al-ijab atau perintah yang wajib. Ada perintah yang juga tidak wajib atau dikenal dengan sunnah, nadab. Perbuatan yang bila dilakukan oleh seorang yang mukallaf, maka ia tidak terkena sanksi atau dosa. Seperti sholat sunat atau rawatib, berimpak di jalan Allah dengan niat kebaikan, menulis utang piutang, makan dengan menggunakan tangan kanan dan sebagainya. Itu diantara beberapa hal terkait dengan al-amru dan an-nadbu. Kaidah yang keempat, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Bahwa diketahui bahwa syariat Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu ada kemudahan dan hilangnya segala kesulitan. Sebagaimana tertulis dalam ayat sebelumnya dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian semua segala kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan tidak menghendaki segala kesulitan bagimu.
Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, ma ja'ala alaikum fid dinin haraj. Tidaklah Allah menjadikan bagi kamu sama sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyulitkan dalam urusan agama. Oleh karena itu, di antara semua itu adalah dalam Islam segala kemudahan-kemudahan itu memberikan agar senantiasa umat itu melaksanakan dengan baik, dengan benar, dengan segala kemudahan, dengan perintah wajib ataupun dan sebagainya, di antaranya karena adanya masalah kesulitan. Di antara contohnya kemudahan itu dalam Islam, di antaranya membolehkan atau boleh berbuka puasa di bulan Ramadan dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit. Juga kemudahan dengan dibolehkannya mengqashar ataupun menjamak salat bagi seorang musafir. Itulah anugerah Allah, kemudahan bagi hambanya atau bagi setiap umat yang mungkin bagian dari hukum Islam yang dikenal dengan rukhsah atau kemudahan. Membolehkan bertayamum jika tidak mendapatkan air untuk berwudu. Juga masakkah kesulitan dengan mendatang kemudahan. Terkait dengan penerapan yang lain seperti adanya najis yang tidak bisa dihilangkan atau tidak mengetahui najis yang tidak terlihat oleh mata. Juga seperti darah, bekas luka yang tidak bisa dihilangkan, itu bagian dari kemudahan-kemudahan dan dimaafkan oleh Allah. Dan sebagainya, atau hal berkenaan jinayat yang tidak diketahui dengan atau tidak dengan sengaja, semuanya adalah kemudahan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Demikian. Kaidah yang kelima, al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Kaidah ini adalah umum, jadikan dalil sebagai istinbat para ulama fikih. Berdasarkan hadis ini, sebagaimana Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair, berkata Imam Suyuti, wa hiya min asyuril qawaid al-mustanbita min qauli sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tum min mastata'tum. Kaidah ini yaitu kaidah al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudah tidak gugur dengan yang susah. Bagaimana penerapannya? Tentu berkenaan dengan seorang mukallaf, orang yang berikan beban mukallaf, banyak hal yang terjadi di masyarakat jika seorang berhadas mendapatkan sedikit air yang tidak mencukupi untuk bersuci misalnya, maka dia wajib mencuci sebagian anggota wudunya dan bertayamum untuk sisa airnya ataupun sisa dari tidak kecukupannya air, atau dengan cara bertayamum. Karena jika demikian baginya untuk bertayamum sebelum menggunakan air yang tersedia, maka dia tidak sah jika baginya untuk bertayamum sebelum menggunakan air yang tersedia. Demikian itu kemudahan, ataupun Allah memberikan kemudahan, tapi dengan kemudahan itu tidak gugur dengan kesulitan, karena Allah pasti sudah mengetahui kemampuan
hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberi atau membani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing atau kemampuannya. Demikian itu apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sebagaimana dalam surah Al-Hasyr itu ayat 7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka terimalah, kerjakanlah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan tidak mengerjakanlah. Demikian di antara persoalan-persoalan furu'iyah dalam hukum Islam ini, dalam syariat Islam ini. Baik. Kaidah yang keenam, tasdid bitinabil manhiyat wastisal juzuril fasad. Ketat dalam meninggalkan yang dilarang dan mencabut semua segala hal yang merusak atau segala akar kerusakan. Syariat Islam ini adalah syariat yang dipersiapkan sedini mungkin untuk menjauhkan seorang hamba dari hal-hal yang tidak terjerumus atau yang menyebabkan terjerumus ke dalam suatu kejahatan dan dosa, dan berupaya agar benih kerusakan itu, penyebab kerusakan itu tidak muncul di permukaan. Oleh karena itu, perhatian besar terhadap yang dilarang sangatlah besar, sangat besar. Contoh, meninggalkan kemaksiatan lebih utama daripada mengerjakan ketaatan. Inilah salah satu syariat Allah di muka bumi ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melarang suatu perbuatan kecuali di dalam larangan tersebut terdapat bahaya yang sangat besar ataupun kerusakan yang sudah pasti. Oleh karena tidak ada alasan yang membolehkan untuk melakukan yang diharamkan kecuali dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat yang tak bisa dielakkan. Seperti makan bangkai misalnya. Dalam kondisi perang, tidak ada makanan selain yang ada itu. Kalau seandainya dalam kondisi itu sudah tidak ada lagi yang bisa dimakan, sementara nyawa adalah taruhan, maka itu adalah bagian dari kemudahan. Maka itu adalah bagian suatu yang darurat. Dan itu pun sudah dijelaskan dalam hal yang lain. Dari sini, hal-hal yang berbau tentang kebaikan-kebaikan itu banyak diterapkan oleh para atau orang-orang soleh di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan sebagainya. Dalam satu riwayat, Hasan al-Basri rahimahullah berkata, ataupun dalam beberapa hadis, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, barang siapa yang ingin menyusul orang yang sudah berjalan dengan sungguh-sungguh, maka tinggalkanlah segala dosa. Hasan Basri rahimahullah berkata, tidak ada ibadah yang lebih utama bagi seorang hamba selain meninggalkan apa yang dilarang Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata, takwa itu bukan dengan sholat malam, puasa sunnah di siang hari atau memadukan keduanya, tetapi takwa itu yang sebenarnya adalah mengerjakan yang dipardukan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Jika di samping itu ia mengerjakan amal-amal yang lain, maka hal itu adalah kebaikan yang dipadukan dengan kebaikan. Demikian. Kaidah yang ketujuh adalah meninggalkan kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat
darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kaidah ini merupakan kaidah fikih yang sangat umum. Banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bagi umat Islam. Tentunya dengan kaidah ini kita harus benar-benar menjadi yang terbaik, dipertimbangkan kemaslahatannya dan meninggalkan akan datangnya kerusakan atau mendahulukan adanya kerusakan daripada datangnya maslahat. Walaupun itu besar, tapi mudaratnya lebih dipertimbangkan. Contoh dalam kaidah ini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Larangan seorang menjual anggur jika benar-benar diketahui diperuntukkan untuk membuat arak atau hal yang memabukkan. Walaupun dia tahu itu ada manfaat, akan tapi mudaratnya juga lebih besar, sangatlah besar, maka dilarang. Maka sebaiknya ditinggalkan atau dijauhkan. Juga larangan dalam konteks orang wanita yang bekerja di suatu tempat yang terdapat di dalamnya, walaupun ada manfaatnya, ada keuntungannya, tetapi dalam kehidupan tersebut bercampur baurnya di antara laki-laki, campur baur dalam situasi yang akan mungkin terjerumus ke dalam kemaksiatan dan perbuatan dosa durhaka kepada Allah. Karena itu seperti ini maka ditinggalkan ataupun dijauhkan, bahkan didahulukan untuk tidak melakukan satu pekerjaan yang tentu mudaratnya lebih besar daripada walaupun ada manfaat, ada maslahat. Seperti ini banyak terjadi dalam kehidupan di zaman modern, zaman dan serba ada dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi pertimbangan kita dalam kaidah ini untuk lebih baik, untuk menjaga kemaslahatan, maka mendahulukan maslahat daripada mudaratnya. Darul mafasid, mafsadahnya, mudaratnya lebih besar, maka dijauhkan. Dalam konteks ini larangan Nabi juga. Dalam beberapa hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang berpergian, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, untuk berpergian sejauh jarak 1 hari 1 malam perjalanan tanpa didampingi mahramnya, tanpa didampingi suami ataupun mahramnya. Demikian ini di antara kaidah yang sangat bagus sekali untuk menjaga kehati-hatian dalam kehidupan kita, untuk kebaikan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dalam membangun kehidupan di dalam masyarakat. Karena kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih adalah kaidah yang sangat mulia, sangat baik. Sebab-sebab hancurnya umat adalah ada 2 perkara penyebab hancurnya umat itu. Banyak bertanya dan mengada-ngada dalam pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan dapat memberatkan bagi si penanya. Berkenaan dengan hadis ini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Banyaknya kerusakan di muka bumi di mana umat-umat terdahulu banyaknya masalah, banyaknya bertanya.
Pertanyaan yang tidak bermanfaat akan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, dalam hadis ini, pertanyaan yang dilarang yang dibolehkan, Rasulullah SAW melarang para sahabat secara umum untuk banyak bertanya karena dikhawatirkan akan memperberat kewajiban dan menutup jalan dari terjadinya mengada-ngada, mempersulit dan memberatkan diri sendiri serta sibuk dengan yang tidak ada gunanya. Itu adalah dilarang. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. An-Nisa ayat 176. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 101, di mana dalam firman-Nya Allah menyampaikan, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di saat Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Al-Maidah 101. Dalam riwayat Ibnu Abbas berkata, artinya, tunggulah hingga Al-Quran turun, karena tidaklah kamu bertanya tentang sesuatu kecuali Al-Quran akan memberikan keterangannya. Demikian maksud dari hadis asbab hancurnya umat. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilaf. Dengan bertanya dan hukumnya. Dalam bertanya, Islam membenarkan ada yang bersifat fardhu ain bagi setiap muslim, wajib. Ada yang bersifat fardhu kifayah dan ada yang bersifat sunnah atau mandub. Yang bersifat fardhu ain adalah terkait dengan kondisi beberapa hal atau bertanya sesuatu yang tidak paham, tidak benar-benar dia pahami, sementara itu adalah suatu kewajiban yang dilakukan sebagai seorang muslim dan fardhu ain seperti hukum salat, hukum puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jika tidak tahu hukumnya maka bertanyalah, dan banyak lagi hal lain. Kemudian ada fardhu kifayah, artinya tidak wajib bagi setiap muslim tetapi sebagian orang. Dan jika sudah mengerjakan seseorang maka gugurlah kewajiban fardhu ainnya. Seperti tafakufiddin, menyampaikan dakwah, memberikan keputusan, mengembang kewajiban berdakwah di jalan Allah dan lain sebagainya, memberikan fatwa, mengajak kebaikan dan sebagainya. Tafakufiddin, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 122. Kemudian ada juga yang dianjurkan atau sunnah, akan mandub, akan dilanjurkan bagi kaum muslimin untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan tentang amalan yang baik dan ibadah-ibadah yang dilengkapi dengan ibadah wajib. Pertanyaan ini dianjurkan untuk kebaikan kehidupan sehari lebih baik. Pertanyaan yang dilarang dan haram hukumnya. Ada beberapa tingkatan pertanyaan terkait dengan hal yang dirahasiakan Allah, yang hanya Allah saja yang berhak mengetahuinya, yaitu tentang hari kiamat, tentang roh, sirul qada dan qadar. Ada dua pertanyaan yang lain, pertanyaan yang memang bertujuan mengada-ngada atau bermain-main, bahkan memperolok-olok. Yang ketiga, pertanyaan yang boleh hal perkara yang memang dibutuhkan dalam hukum syariat Islam, bagaimana perkara ibadah dan lain sebagainya yang perlu dipahami benar, maka dibolehkan. Maka terkait dengan surah Al-Maidah ayat 101, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum.
di dalam agama, sebab terjadinya perpecahan dan permusuhan adalah terbukanya pintu perdebatan dan bantah-bantah dalam ilmu dan agama. Oleh karena itu dalam syariat Islam perintah untuk mengikuti agama dan petunjuk sebagaimana Quran surah ayat 13 syarah lakum nadin ma wasa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu. Perintah apa yang pernah dilakukan sebagai wasiat para nabi terdahulu, akan meninggalkan yang berkenan dengan hawa nafsu dan berselisih dengan segala urusan hanya untuk kepentingan pribadi. Demikian sebab berselisih dalam agama, maka dihindarkan dari segala pertanyaan yang misalkan bahkan tidak perlu. Demikian Islam mengajarkan yang baik. Jika para ulama dalam konteks hadis ini, para ulama menjadi contoh dalam urusan agama. Orang-orang ahli dalam agama, dalam ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hukum, fikih, dan sebagainya, memahami kandungan Al-Quran dan hadis, maka merekalah mereka panutan bagi ajaran agama Islam. Wa ma takum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu.